Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendak Suwanto. Saya sebagai pembimbing literasi di SMP Penyaungan Cilenyi, Bandung. Hari ini saya akan menceritakan cerita pendek yang berjudul Pilu di Hari Raya. Di penghujung hari Ibrahim Ramadan, suara azan berkumandang, saling bersahutan menggema di mana-mana. Di sebuah kota kecil ada seorang anak yang membawa plastik bekas makanan. Kemudian anak itu menyambangi setiap orang dan berkata, "Kasihan Pak, kasihan Pak, kasihan Pak." Itu yang tertutup dalam mulutnya. Saya perhatikan, malah benar anak itu, karena hari menjelang kemenangan, menjelang Hari Raya Idul Fitri, yang lain mempersiapkan sebuah persiapan untuk Hari Raya, dia masih berkeliling, masih meminta-minta ke setiap orang. Dia ada yang memberi dan ada juga yang tidak memberi. Ini malah benar anak ini. Kemudian saya perhatikan terus, pada akhirnya anak itu duduk di sebuah pohon, di bawah pohon, di depan masjid besar. Saya perhatikan, kemudian saya datangi anak itu. Saya tanya kepada anak itu, "Nah, belum pulang jam segini?" Jawab anak, "Belum Pak, saya masih menunggu kakak dan adik saya." "Emang kakak dan adiknya di mana Dek?" "Sama Pak, seperti saya masih minta-minta Pak." "Oh, saya menemukan dahi saya, kok kasihan benarnya anak ini." Nah, kemudian satu persatu kakaknya itu datang, adiknya datang, dan ternyata betul apa yang disampaikan anak itu, ada 4 orang, kakaknya 2 orang, dan adiknya 1 orang. Saya tanya kepada kakaknya, "Kamu berapa usianya Dek?" "Saya Pak 12 tahun usianya." "Yang terkecil berapa tahun?" 5 tahun, kata kakaknya itu. "Kenapa kamu belum pada pulang hari ini?" "Ya belum Pak, nanti nunggu Bapak dijemput." "Oh begitu? Kamu tiap hari kesini minta-minta?" "Iya Pak." "Kamu sekolah enggak?" "Sekolah Pak, tapi sekolah saya adalah paket." "Oh, ini disuruh Bapak harus minta-minta?" "Iya Pak, kalau saya tidak mau melaksanakan ya ibu dan bapak saya marah kepada saya Pak." "Kamu sekolahnya tidak normal seperti biasa?" "Tidak Pak, karena saya harus meminta-minta tiap hari, dan hari Minggunya libur, karena hari Minggu saya harus ke paket Pak." "Oh begitu ya." Dalam hati saya bergumam, tegaknya orang tua seperti ini. Kemudian, "Kamu jam berapa akan dijemput ke sini Nak?" "Sebentar lagi Pak, nanti bapak saya akan datang ke sini." Tidak lama kemudian datanglah sebuah mobil box terbuka dan berhenti di depan pohon yang rindang itu. Kemudian supirnya itu turun, dan saya minta ke anak itu, "Nak, itu siapa Nak?" "Itu bapak saya Pak." "Boleh gak Nak, Bapak ngobrol atau berbicara sama bapak kamu?" "Oh boleh Pak, sangat boleh." Kemudian anak itu mendatangi bapaknya, dan kemudian bapaknya mendatangi saya dan ngobrol sebentar saja. Saya sampaikan ke bapaknya, "Bapak, apakah ini benar anak bapak semuanya?" "Betul Pak." Kata bapaknya itu, "Kenapa Bapak tega sekali menyuruh anak-anak untuk meminta-minta, padahal anak ini memerlukan bimbingan, arahan di waktu kecil ini. Tapi Bapak memberikan arahan ini sebagai peminta-minta,
Dan ini sangat merusak mental anak-anak, Pak. Saya bilang begitu. Bapaknya tertunduk dan diam sejenak. Kemudian dia menjawab, ya Pak, harus bagaimana lagi? Saya tidak punya pekerjaan, Pak. Saya kesana kesini cari pekerjaan tidak dapat. Saya bilang, Pak, tidak perlu mengorbankan anak kalau begitu, Pak. Anak ini kasihan. 4 orang Bapak pekerjakan dengan minta-minta. Bapak sudah memberikan bimbingan mental yang jelek. Karena nanti anak ini nantinya bisa menjadi mentalnya peminta-minta, Pak, nanti. Dia tertunduk. Dan kalaupun Bapak mau melatih anak, itu biar aja, silahkan. Bapak suruh anak untuk berdagang, silahkan berdagang anak-anak. Itu melatih mental menjadi mental yang pengusaha. Ketimbang Bapak melatih anak menjadi peminta-minta. Dia pun tertunduk dan menjawab, ya Pak, nanti saya akan berubah. Saya akan cari pekerjaan. Anak saya akan saya sekolahkan ke sekolah yang biasa, sehingga anak saya bisa belajar dengan baik. Tapi kan Pak, bagaimana saya harus cari pekerjaan? Kan susah Pak pada hari ini. Baiklah Bapak, saya dikasih modal buat Bapak. Silahkan Bapak gunakan, mau berdagang, mau beternak, mau bertani, silahkan. Ini buat Bapak dan anak-anak Bapak, silahkan kembalikan kepada kehidupan yang normal. Dia bimbing dengan baik, dia sekolahkan